Paragon itu kita memiliki prinsip terkait ethical AI, di mana kita percaya human itu as the mastermind, sementara AI itu menjadi enabler. AI itu membantu dari sisi operasionalnya, membantu memastikan kalau prosesnya itu is very efficient, membantu in terms of speed-nya juga. Sementara human as a mastermind, mereka yang menjadi the main konseptor, kemudian menjadi yang orkestrator, the whole ecosystem. Jadi dari semua teknologi yang kita buat itu pasti ada perpaduan nih antara human expertnya dengan AI-nya. Karena kita juga percaya di Paragon, teknologi itu is all about understanding the consumer deeper. Jadi bagaimana semua teknologi yang kita buat memastikan at the end of the day kita jadi makin paham konsumen kita itu seperti apa sih, butuhnya seperti apa, produk apa yang perlu kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sama saya lebih dari 20 tahun berkarir memang sangat beragam. Di mana tadinya belum ada AI, sekarang jadi ada AI. Again, menurut saya AI itu sangat membantu dari sisi operation, kemudian bisa jadi multiplier. Bagaimana satu pekerjaan bisa diduplicate, jadi begitu banyak output. Contoh realnya, mungkin kalau dulu saya di agency, saat kita melakukan pitching, perlu dibikin storyboard. Biasanya membuat storyboard itu tuh butuh berhari-hari untuk membuatnya sampai kemudian kita present ke klien. Sekarang, thanks with AI, jadi bisa sangat cepat untuk membuat visualnya. Nah, satu hal yang terasa sangat berubah adalah dari sisi manusianya. Manusianya itu menjadi konseptor, tidak lagi di lini akhir. Jadi manusialah yang menjadi pembuat idenya seperti apa, AI membantu untuk mengeksekusinya jadi lebih cepat dan lebih precise. Kalau saya highlight dari 3 poin, yang pertama adalah beauty ecosystem itu perlu interconnected, satu dengan yang lainnya. Yang kemudian perlu juga purposeful, jadi bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang ketiga adalah proaktif. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ngomongin tentang connected beauty ecosystem. Sekarang kita tahu konsumen itu saat berinteraksi dengan brand ada begitu banyak touch point. Bisa pagi ini dia mengkontak brand lewat WhatsApp, kemudian mengekspor sosial media. Tetapi ternyata belinya di offline store yang dekat rumah dia. Bagaimana kita memastikan semua data poinnya itu menjadi satu, jadi 360 consumer profile, sehingga kita bisa mengerti mereka secara lebih holistik. Poin yang kedua adalah, di Paragon itu kita percaya kita perlu membuat purposeful beauty ecosystem. Definisinya adalah purposeful ini bagaimana memberikan kebermanfaatan, baik untuk konsumen kita, maupun untuk customer, toko partner kita, bahkan sampai ke komunitas. Jadi community yang kita ajak bekerja sama. Dan yang ketiga adalah beauty ecosystem perlu menjadi proaktif. Kalau dulu itu beauty ecosystem it's more into responsive. Ngomongin tentang customer care. Jadi konsumennya datang dulu, melakukan konsultasi, baru kemudian diberikan jawaban. Kalau sekarang sudah berubah dengan thanks to data, thanks to AI, thanks to software, jadi bisa jadi proaktif. Kita bisa menyamperin si konsumen kita sebelum mereka bahkan aware, oh ternyata saya sudah butuh produknya Paragon lagi ya. Sudah diingatkan oleh Paragon, it's time for you to buy, atau bahkan menawarkan level up. Ternyata kamu juga butuh A loh, based on our understanding terhadap consumer insight tadi. Jadi intinya, beauty ecosystem di Paragon itu kita menganut 3 hal penting, yaitu pertama interconnected, kedua purposeful, yang ketiga adalah proaktif. Menurut saya, consumer experience strategy dengan inovasi produk itu hand in hand. Mereka membentuk sebagai continuous loop. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin consumer experience, at the end of the day, tujuannya adalah membuat kita lebih paham tentang konsumen. Contohnya saya bawa di sini adalah skin analyzer Wardah. Kita membuat consumer experience, teknologi skin analyzer ini, jadi bisa mendapatkan data points yang sangat lengkap. Misalnya dari sisi kondisi kulit seperti apa sih pain point yang dihadapi oleh konsumen tersebut, sampai kita jadi mengerti tentang lifestyle dan kondisi eksternal mereka. Dengan mengerti tentang data point tersebut, tentu memfeeding lagi untuk informasi terhadap pengembangan produk. Sehingga produk yang kita buat menjadi lebih precise, lebih relevan, lebih presisi untuk serve the consumer needs. Kalau kita ngomongin transformasi atau meng-establish sebuah ekosistem baru, biasanya ada 3 pilar penting. Yang pertama itu ngomongin tentang people, kedua proses, ketiga teknologi. Kita lihat satu persatu. Ngomongin tentang people, tantangannya dalam membuat digital transformation ini adalah mengubah kebiasaan orang
yang tadinya dari manual menjadi digital. Contoh uniknya adalah saat kita membuat customer care via WhatsApp. Jadi karena COVID 6 tahun lalu, biasanya kan orang tuh konsultasi secara offline, datang ke toko. Tapi kemudian toko-toko semua tutup. Jadi kita shifting menjadi ke online lewat WhatsApp. Hal yang menarik adalah kita perlu melatih mereka cara yang benar untuk merespons pertanyaan konsumen. Contoh uniknya misalnya pas di awal tuh ada customer care agent yang mereply konsumennya dengan banyak emoticon. Mungkin karena mereka terbiasa chat dengan orang pada umumnya, ya udah banyak emoticonnya atau pakai titik-titik atau pakai caps lock. Jadi hal simple itu aja perlu kita latih. Jadi kita edukasi bagaimana sih cara merespon reply lewat teks yang benar untuk konsumen. So that's the very practical example, tapi critical. Yang kedua ngomongin tentang teknologi. Jadi saat melakukan digital transformation, tentu kita perlu mencari teknologi apa sih yang tepat. Di Paragon sendiri, kita bekerja sama lebih dari 30 teknologi partner. Karena itu bagian dari iterasi. Kita lihat mana sih sebenarnya partner yang memang very strong in one aspect, tapi ternyata ada partner lain yang juga memiliki expertise yang berbeda. Jadi kita iterasi terus, bekerja sama, we really open dengan banyak partner teknologi. Yang ketiga adalah prosesnya. Prosesnya yang paling kritikal dan challenging biasanya di change management. Gimana memastikan orang bisa beradaptasi, pindah yang tadinya melakukan manual works, jadi lebih terdigitalisasi. Salah satu pilar penting di Paragon adalah tentang hypersegmentation. Jadi di Paragon kita sekarang punya 16 brand yang semua serve different segment. Kita mulai dari sisi product innovation-nya pun juga kita bedakan. Cara kita berinteraksi dengan konsumennya juga berbeda. Kemudian the way we develop the consumer experience, teknologi experience juga berbeda. Contoh realnya adalah kita tahu sekarang segmen terbesar itu adalah di Gen Z. Dan Paragon juga punya beberapa brand yang serve the Gen Z segment. However, thanks to data dan teknologi, kita bisa memapping out. Jadi misalnya ngomongin teenager, kita tahu ada segmen yang misalnya is very playful. Ada kemudian segmen yang lebih value driven. Ada segmen yang lebih premium or high class or premium segment. Nah, kita serve-nya pun berbeda-beda. Cara komunikasinya, cara kita bikin campaign, bahkan produk yang kita offer juga berbeda. Dan semua itu kita dapatkan dari mana? Tentu dari data points. Dari data yang kita dapatkan dari berbagai interaksi tadi across touch point. Misalnya dari sisi interaksi dari customer care, conversation di social media, konsultasi yang terjadi di offline store. It generate a lot of data points yang membuat kita bisa menjadi hyper segmented mapping out tadi untuk semua konsumen kita. Sebenarnya semua campaign atau project yang dibikin di Paragon itu sangat berkesan buat aku. Kenapa? Karena setiap project yang kami lakukan itu berhasil meng-unlock pain point. Entah pain point dari sisi konsumen, atau dari consumers, atau dari internal Paragonian sendiri. It's our employee, kita memanggilnya Paragonian. Dan kompleksitasnya pun sangat berbeda-beda. Mungkin saya bawa 2 contoh di sini yang menarik. Yang pertama adalah the simple way. Yaitu contohnya adalah merubah konsultasi yang terjadi offline awalnya, kemudian kita pindahkan menjadi WhatsApp Customer Care. Kenapa? Karena it's very unlock many pain points. Di saat orang pengen konsultasi dengan cepat, oh tapi aku harus ke toko dulu, atau harus ke klinik terdekat misalnya. Nah, dengan ada WhatsApp Customer Care ini, yang mana di situ ada beauty expert yang sudah kita pekerjakan juga, mempermudah hidup konsumen. Jadi mereka bisa langsung konsultasi, simply dari handphone mereka, langsung dapat jawabannya, sesuai dengan pain point. Itu tadi pertama contoh yang paling simple. Contoh kedua yang menurut saya lumayan kompleks adalah ngomongin tentang Calf Decode. So, Calf Decode ini adalah ekosistem skin analyzer, AI teknologi khusus untuk pria. So, I think it's pretty new di Indonesia. Biasanya itu skin analyzer, ngomongin tentang AI experience di beauty itu lebih ke perempuan. Tapi ternyata pria itu juga membutuhkan. Kenapa? Karena kulit pria itu ternyata jauh berbeda dengan kulit perempuan. Bentuk analisanya juga perlu berbeda. Rekomendasi kulitnya juga tentu perlu beda juga hasil produk solutionnya. Thanks to this Calf Decode and Skin Analyzer, sekarang para pria itu bisa simply akses dari handphonenya, lalu bisa menganalisa jenis kulit saya itu sebenarnya seperti apa sih, sehingga mereka mendapatkan the right product solution for them. So, I think itu salah satu contoh proyek yang membekas untuk saya juga, karena tadi kita akhirnya bisa membantu unlock pain point yang dialami oleh para pria di Indonesia.
Menurut saya, in the near future, beauty ecosystem itu perlu menjadi dua hal, yaitu proaktif dan juga connected. Ngomongin yang pertama tentang proaktif. Konsumen itu sekarang sudah berubah, mereka jauh ingin lebih dipahami dan bisa diingatkan. Kayak barang, contohnya barangnya sudah ada dulu sebelum saya menyadari, oh ternyata saya membutuhkan barang ini ya. So, proaktif will become the hygiene needs for our consumers. Yang kedua, ngomongnya tentang connected ecosystem. Karena sekarang touch point konsumen itu sangat beragam. Mereka bisa datang ke offline, ke online store, online channelnya pun juga banyak. Ada e-commerce, ada WhatsApp, ada website. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana data points-nya saling connected. Jadi kita bisa mengerti saat seseorang pagi ini berinteraksi di sosial media, siangnya mereka ekspor lewat website, ternyata malamnya mereka pergi ke toko. Bagaimana kemudian saat di toko tersebut, si beauty advisor sudah paham, oh kita sudah paham apa yang ibu mau, this is the right product for you. So it's about proactive and connected.